Oke, siap. Kali ini kan kita ada di bulan Oktober kan, Ra. Nah, kita tuh sebagai arek Malang nggak boleh melupakan kejadian Kanjuruhan waktu itu kan. Kalian ingat kan waktu di Kanjuruhan itu ya, itu kan ada, kan? ya betul sekali. Itu kan ada kejadian penembakan gas air mata kan, Ra. Iya. Nah, jadi apa sih gas air mata itu? gas air mata itu adalah sejenis zat kimia. Jadi dia tuh sejenis zat kimia padatan berwarna putih. Nah, gas ini tuh kalau terkena atau terkontak dengan air atau keringat di kulit kita, itu akan menjadi sebuah senyawa kimia atau senyawa asam yang berbahaya gitu, Ra. Jadi akan menimbulkan semacam ruam, terus gatal, alergi dan semacamnya. Oh, jadi gas air mata ini dia menjadi polusi ketika dia berbahaya bagi kita. Jadi ketika dia sudah melekat di kulit kita atau bereaksi dengan keringat-keringat kita. Ya, apalagi kalau yang terkontak itu, yang terkena gas air mata itu sebelumnya sudah mempunyai riwayat penyakit atau penyakit bawaan seperti misalkan asma, terus sesak napas, terus segala macamnya itu, Ra, itu akan menimbulkan bahaya yang lebih lanjut, misalnya kayak berujung kematian begitu. Berarti dari sistem pencernaan itu malah makin memperparah ya? Iya, betul banget. Soalnya kan orang yang terkontak itu sebelumnya udah punya riwayat penyakit seperti itu. Jadi gas air mata ini malah memperparah gitu loh, guys. Oh, makanya di peristiwa Kanjuruhan itu banyak ya yang jadi korban, Iya, jadi betul banget. meninggal dunia di Iya. tempat. Apalagi kan itu waktu itu tempatnya kan tertutup banget kan, kayak stadionnya itu tertutup banget. Jadi polusinya itu nggak bisa, dia nggak bisa keluar ya, benar nggak bisa keluar berganti dengan udara lain gitu. Nah, sistem kerja dari gas air mata ini itu sama petugasnya itu dimasukkan di sebuah tempat di pistol itu loh, Ra, ditembakkan ya. Jadi tembakannya itu ada tabungnya itu untuk dimasukkan gasnya itu. Jadi gasnya dimanfaatkan. Ya, betul banget gitu. Terus kalau gas air mata ini kena mata itu akan menimbulkan kayak gejala katarak, glukoma dan pokoknya penyakit mata yang serius begitu. Iya. Sebegitu parahnya ya gas air mata. Lalu kalau gas air mata ini ada solusi tersendiri nggak buat ya kalau kita udah terdampaknya gitu? Sebenarnya ada, Re, yang kita penanganan pertama kali yang bisa kita lakukan itu dengan cara membilas organ atau anggota tubuh yang terkontak secara langsung dengan gas air mata itu dengan cara membilas dengan air yang mengalir selama 10 menit. Kalau itu nggak mempan, kita bisa mengganti air itu dengan cairan infus. Itu bisa, Re. Tapi kalau misalkan itu nggak berfungsi, itu kita langsung ke ahli spesialis atau dokter yang lebih berpengalaman gitu. Soalnya ini kalau dalam tempo atau jangka waktu yang panjang itu pasti akan menyebabkan penyakit yang lebih serius gitu kalau nggak ditangani. Soalnya gas air mata ini sifatnya agresif, Re. Agresif, ya benar-benar. Jadi resikonya besar banget dong kalau misalnya kita terdampak polusi dari gas air mata ini. Iya, benar banget, Re. Jadi ini kan gas air mata nih bahasnya. Coba kita lihat di sekitar kita deh. Gas dari yang dihasilkan dari rokok. Itu kan karbon kan? Karbon monoksida kalau nggak salah. Itu kan di kandungan rokok, itu kan ada banyak senyawa kimia. Iya, benar. Itu juga bahaya loh. Jadi kayak ada benzena, ada karbon monoksida, dioksida, nikotin pastinya, ada tar. Itu kan bahaya banget, tapi kan masih banyak yang suka ya konsumsi. Bahkan sekarang kan cewek-cewek juga kan. Iya, benar. Iya, kayak buat tren kota, lah, buat tren gitu. Padahal kan sebaya iku. Sampai kan bisa merusak sel kan. Iya, benar. Bisa jadi. Apalagi di sekitar kita banyak sekali dari dosen, maaf, jadi orang tua pastinya, dari masyarakat, dari kita sebaya juga masih banyak kan. Bahkan yang kecil-kecil yang dari SD aja, dari TK udah merokok aja bener-bener masih ada. Itu dari tren-tren gak sih? Jadi seberapa besar dampak dari asap rokok ini kalau misalkan kita ambil dari segi pemanasan globalnya gitu kan, semakin banyak kan karbon-karbon yang akan timbul di udara. Jadi gas dari rokok ini akan
seperti apa ketika dia menjadi polusi. Iya sih, kan di dalamnya kan ada karbon itu dioksida. sih Itu kan emisi bisa menambah pemanasan global juga. Itu. Iya sih, jadi paling dia juga berdampak banget buat apa itu pemanasan globalnya gitu ya. Sangat berpengaruh itu negatifnya. Bahkan saat ini ya kalau aku lihat itu orang-orang ini dia merokok itu buat dapat pengakuan juga. Nah, itu pasti dampak polusinya juga berdampak kan. Dari selain polusi juga ya. Kalau misal kita ambil contoh ada cewek yang dia emang benar-benar pengen dapat pengakuan ya. Kan enggak cuman sekedar dari yang orang lihat wah keren nih, tapi kan kita harus paham juga kalau ini tuh efeknya enggak cuma saat ini doang. Iya benar gitu. Efeknya juga kemana-mana selain dari kesehatan, dari orang terdekat juga. Iya. Tahu gak sih yang itu ada anak bayi? Iya. Ya kan? Itu kan bapaknya merokok kan? Iya. Itu kan dapat kanker anaknya. Itu kan bahaya banget juga kan? Ini kan masih asap kecil kan, rokok kan masih asap kecil. Coba deh kalau pembakaran sampah. Parah banget itu pembakaran sampah ini asapnya itu bahaya banget 380 enggak? 380 kali enggak lebih berbahayanya. Iya benar. Soalnya di sampah itu kan ada anorganik, ada organik, di sana ada plastik. Nanti kalau dibakar partikel-partikel plastik akan menyebar kan. Itu bisa masuk ke tubuh juga kan bahaya. Iya. Kalian kan asapnya tuh mengandung senyawa PAH itu loh. Benar. Dan nggak cuman sekedar dari asap rokok yang skala kecil terus orang banyak itu dari kesehatan, dari lingkungan, terus juga ada dari yang tadi bakar sampah juga. Nah, di Indonesia ini kan kalian tahu sendiri ya kalau Indonesia itu termasuk negara yang benar-benar penyumbang polusi terbesar apalagi di kota gitu kan Jakarta ya. Nah, jadi tuh kalau selain itu yang polusi paling besar di Indonesia itu yang diciptakan dari apa? Kalian tahu? Dari kendaraan. Iya, kendaraan. Dari kendaraan besar. Nah, kalau dari kendaraan itu sendiri kan aslinya asap polusi itu kan ada dua jenisnya ya. Iya. Jadi ada asap yang namanya point source sama yang non point source. Wah, apaan tuh? Nah, kalian tahu? Iya, baru dengar sama aku juga baru dengar. Nah, kalau point source itu kayak tadi pembakaran sampah. Itu point source. Nah, sedangkan kalau yang non point source itu dari asap kendaraan, bukan kendaraan motor aja, tapi kendaraan yang gede. Kalian tahu asap gitu kan? Yang dari pabrik solar, pasti juga diesel gitu. Jadi kendaraannya yang banyak buat distributor kayak gitu kan. Apalagi di Malang macet gak sih? Iya, benar. Kesini kita juga macet. Terus itu kan dihasilkan dari emisi gas, emisi gas buang. Jadi kalau kendaraan itu mesinnya bagus, good. Nah, emisinya itu kan bakalan rendah, bakalan minim. Tapi harganya juga sih. Iya benar. Nah, kalau yang sedangkan kebalikannya, kalau mesinnya itu nggak sebagus itu, maka emisinya apa? Tinggi pastinya. Pasti juga ke pemanasan global juga gak sih? Pemanasan global. Dan ternyata di udara ini tuh nggak cuman gas monoksida, nggak cuman gas karbon dioksida, tapi juga ada banyak yang paling berbahaya. Apa tuh? Nah, itu tuh namanya sulfur dioksida. Oh ya, kayak pernah dengar deh sulfur dioksida gak sih? SO2. Cara solusinya bagaimana ya? Solusinya dari ini tuh ya kita kayak tadi asalnya dari apa? Dari kendaraan. Jadi kendaraan itu harus diperbaiki dulu kan. Buat alternatif itu nggak sih? Kendaraan listrik itu. Iya, benar, itu juga kan, alternatif juga. Kan sekarang kendaraan listrik itu kan kecil kan. Maksudnya dia cuma bisa ngangkut buat orang kayak gitu dan barang-barang kecil. Kalau misalkan ke depannya nih, kita kan orang kimia ya. Kalau kita berinovasi tentang kendaraan distributor yang gede gitu kan bisa kali ya kita join collab sama anak teknik gitu. Boleh. Buat PKM juga bisa. Iya sih. Benar ide PKM gitu. Terus selain itu apalagi kalau ada solusinya? Ini kalau tadi kan yang masalah buat distribusi. Nah, itu kan juga kendaraan kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang untuk berkontribusi membuat
hijaunya lingkungan kita Oh iya bisa buat benar ya. itu bisa reboisasi ataupun penanaman atau Iya, kita benar. jalan pakai sepeda atau gimana. Nah, kalian tahu UM Ya pakai pasti. sepeda. Iya, pasti benar kan sepeda. itu kan sepeda motor. Tapi di luar UM kan masih polusinya masih banyak juga kan. Iya, benar. Misalkan Iya, kalau iya. kalian kurang tahu nih, di fakultas itu ada, setiap fakultas itu ada, kita boleh pinjam, kita cuma bisa menitipkan ya, menitipkan KTM aja kayak gitu. Jadi itu Enak juga banget. kita udah berkontribusi dalam Iya, mengurangi betul banget. sulfur dioksida itu tadi ya, maaf itu. Apalagi kita kan masuk fakultas FMIPA ya, Iya, jadi benar. harus jadi tanggung jawab kita itu kalau masalah lingkungan itu kan harus. Tapi kalau dipikir itu kita distributor juga bisa pakai drone nggak sih harusnya? Iya. Kalau buat distributor kayak Kita gitu. buat modern. Iya. Kan dari tadi itu kita bahas di kota-kota terus kan. Sekarang kita harus toleh dulu ke latar belakang kita, Rek. Jadi kalau di desa itu juga banyak banget polusi, bukan hanya karena dari rokok ataupun kendaraan sama dari barang pembakaran sulfur dioksida itu tadi, tapi kan tahu kotoran hewan kan pastinya. Nah, nah itu kan pasti aromanya itu agak menyengat kan, Rek. Kalian tahu sendiri kalau misalkan di daerah, apalagi di daerah peternakan. Bener Nah, banget. ya benar. Iya, senyawa kimia apa sih yang Nah, ada? ya kita harus tahu nih. Senyawa kimianya yang berbahaya atau yang beraroma menyengat banget itu namanya amonia, Rek. Jadi NH3. Bahaya banget Iya. gak sih itu? Sebenarnya dia itu untuk kesehatan tidak terlalu berbahaya, Rek. Tapi untuk lingkungannya itu sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya untuk lingkungan? Karena pertama, dia mencemari lingkungan yang ada fase hewannya itu tadi. Kemudian jadi menimbulkan ketidaknyamanan dong pastinya kalau kita datang ke daerah itu dari amoniak itu. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang tidak cocok atau dia itu tidak punya alergi iya atau punya apa alergi. gitu. Nah, amoniak ini juga bisa mengalergi, terutama untuk mata, ya. Dia bisa mengakibatkan iritasi mata juga. Jadi amoniak kan sebenarnya tidak hanya ada di hewan aja, di kotoran fase hewan, tapi dia juga ada di cat rambut. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau pakai cat rambut gitu, Rek. Iya, aku pakai cat rambut. Oh iya, tahu. tapi cat rambut Tapi itu asik juga. kuantitasnya pengaruh nggak kalau misalkan pemakaian cat rambutnya itu sedikit? Jadi tergantung produk sih, Rek. Kalau cat rambut itu sebenarnya Dan dia juga- produknya apa, kandungan Dan amoniak juga itu sepertinya seperti apa. emang tergantung dari tiap manusia, tiap individunya, benar, dia punya benar. alergi atau enggak, dia kebal atau enggak, seperti itu ya. Terus selain dari feses hewan itu ada lagi nggak yang di Iya, ada pedesaan? Jadi gini, Rek, sebenarnya fase hewan itu bukan ujuk-ujuk dia menghasilkan NH3, tapi dia itu menghasilkan nitrogen. Sebenarnya yang paling banyak itu nitrogennya. Nah, nitrogen dari pencernaan hewan itu tadi dia diuraikan gitu loh sama yang namanya mikroorganisme. Nah, dari situlah baru muncul muncul amoniak. Jadi nggak ujuk-ujuk hewan mengeluarkan fases ada amoniaknya, nggak kayak gitu, Rek. Jadi diolah dulu dia nitrogennya, diolah sama bakteri kayak gitu, baru dia memunculkan amoniak gitu, guys. Terus kalau misalkan nih, kalian kan pasti orang tuanya punya kebun kan ya? Iya, pasti. iya, pasti. Kebun kan kita kalau pengen tanamannya itu subur atau kayak gimana, pastinya kita kan ngasih tanaman itu sama pupuk kan ya? Iya. Nah, pupuk kandang itu, Rek, sebenarnya kan dia bagus banget kan buat pengelolaan tanaman. Namun dia itu juga mengandung yang namanya amoniak itu tadi, Rek. Apalagi kalau dia musim hujan. Nah, musim hujan kan pasti banyak hujan, mikroorganismenya Malah perkembangan berkembang, dia iya, benar. gitu. Perkembangan Bentar. Ini sama loh yang kayak dia. Dia kan ada unggas kan. Iya, benar-benar. Nah, itu kalau itu juga kan? Iya, amonia kan juga. semua hewan Atau sapi atau kambing gitu kan. Iya, masuk, Rek. Itu kalau sekali kayak dia berak nih, kok berak sih apa sih? Fesesnya itu kayak baunya menyengat juga kan. Iya, Terus di bener. situ di penampungannya itu kayak nggak ada tuban sama sekali. Itu Nah. pengaruh juga gak sih? Iya, harus sih sebenarnya. Terus kalau orang-orang nih kan, aku kemarin sempat ke daerah Dampit, ke daerah mana gitu kan, itu mereka mengatasi amoniak itu tadi dengan ada 2 sistem peternakan, guys. Jadi kayak gini, dia berternak ayam. Iya. Nah, tapi di bawahnya dia buat kolam lele kayak gitu. Jadi jadi sebelum multi gitu iya ya. benar. Jadi sebelum nitrogennya itu tadi
uraikan sama bakteri jadi amoniak, dia udah dimakan sama lele-lele itu tadi. Jadi selain ayamnya itu juga gede, terus iya benar, lelenya juga panen, iya kayak gitu. Jadi simbiosis gitu. mutualisme itu Iya, sama-sama benar. diuntungkan. Terus di sisi lain nih ya, para peternak itu mereka juga berupaya gimana caranya biar pakan yang mereka berikan itu tidak menghasilkan banyak nitrogen dalam fasenya itu tadi. Mereka mencoba untuk meninggikan serat dengan mengurangi jumlah protein kayak gitu. Jadi sebenarnya udah banyak yang orang-orang pikirkan buat menangani polusi udara di peternakan di desa-desa itu tadi kayak gitu, Re. Jadi gas amoniak itu juga bisa dong buat nambah polusi. Iya benar, dia juga bisa buat berkontribusi dalam pemanasan global. Iya benar ya. Apalagi ternak kan banyak, iya, soalnya bener. kebutuhan manusia juga banyak kan. Iya benar. Jadi dia itu kan juga kalau menumpuk bisa menghasilkan energi nggak sih? Kalian pernah nggak lihat kalau misalkan fase hewan yang menumpuk dia lama-lama akan panas kan? Iya, panas. Iya dia akan panas ya kayak gitu, kurang lebih. Jadi kalau misalkan di desa-desa jarang ada apa itu namanya kendaraan, tapi di sana semakin hari semakin panas. Nah itu bisa jadi dari fase hewan itu, ya bisa jadi. Iya, jadi gas itu bahaya banget ya dari tadi benar. pembakaran, dari gas air mata, gas air mata juga. Iya banyak banget. Dan masih pencemarannya. banyak banget gak sih gas yang masih ada di sekitar kita Iya, ya. Menurut kalian dari sekian banyaknya gas yang kita bahas hari ini tuh, menurut kalian yang penyumbang utama, yang berkontribusi berperan sebagai penyumbang utama pemanasan global itu menurut kalian yang paling kuat gas yang mana? Kalau menurutku sih ya pastinya sulfur dioksida tadi itu, sulfur dioksida tadi itu sama karbon dioksida sama karbon monoksida. Kalian ada lagi nggak? Soalnya aku juga berpendapat manusia kan, jadi kan banyak yang menggunakan juga. Bahkan kayak kemarin itu kan Jakarta sempet lockdown nggak sih? Karena mereka itu mengalami hujan asam. Iya, hujan asam itu juga ternyata asalnya dari pencemaran gas itu tadi, sulfur dioksida. Dan sulfur dioksida ini ternyata dampaknya enggak cuman yang lingkungan itu membuat hujan asam ya, tapi dari yang kesehatan juga, terus dari material itu bisa loh ngerusak kayak bangunan-bangunan gitu. Oh iya benar, kayak korosi gitu nggak sih hujan asam ini, karena dia tingkat keasaman airnya. Iya benar. Terus aku juga pernah dengar kayak gini, Rek. Jadi air laut ini dia tingkat keasamannya bisa meningkat juga karena pencemaran gas loh. Kalian pernah dengar nggak? Gimana ya? Nah, nggak tahu ya, aku ini kurang mendalami, tapi kemarin aku pernah dengar kayak gitu, Rek. Jadi itu berpotensi juga untuk sumber daya yang ada di dalam lautan, kayak ikan-ikan dia bakal sulit beranak pinak berkembang biak anak pinak. Dan sepertinya kayaknya emang gas sulfur dioksida ini mempengaruhi pH yang dalam ikan itu. Benar. Makanya kayak tadi ikannya nggak bisa berkembang biak, kesulitan ya, mungkin mereka mengalami kendala buat terumbu karang juga nggak sih pasti. Pokoknya biota laut gitu kan, Ra. Dan itu kayaknya juga nggak cuma sekedar dari hewan, dari tumbuhan juga bisa loh ngerusak jaringan daun. Iya benar. Aku juga pernah dengar loh. Iya sih. Iya. Jadi dari semua gas yang kita bahas itu maksudnya ada kerugiannya tersendiri gitu loh, ya, tapi tetap bersangkutan gitu loh. Ya benar. Jadi coba benar-benar. Ini udah dijelasin ya, ini dari kota, ada yang dari desa. Coba bandingin deh polusi udara yang di kota sama di desa itu gimana sih? Jadi sama atau kayaknya nggak sama di kota? Pasti ada kesenjangan, pasti ada. Tapi skalanya kan lebih besar kota dan penduduknya juga kan lebih banyak kota, lebih padat kota juga. Jadi kita lihat dari skala penduduknya dulu, terus kemudian aktivitas di desa sama di kota itu pasti lebih banyak aktivitas di kota, karena kota kan pusatnya guys, pusat dari aktivitas di suatu daerah itu kayak gitu pastinya. Soalnya kan di kota kan juga banyak dijumpai pabrik-pabrik yang besar itu kan, Re. Apalagi kalau perkembangan nih, kita ngomongin perkembangan di desa sama di kota kan lebih cepat perkembangan di kota kan. Di kota banyak gedung-gedung. Nah itu kita membangun gedungnya itu pasti harus mengorbankan pohon, ya nggak? Iya sih. Iya benar kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya kita
harus sering buat apalagi kan kalau di pabrik yang gede-gede itu kan pasti ada kayak misalnya kayak cerobong asapnya itu loh, itu pasti kan kuantitas asapnya dihasilkan itu kan lebih banyak kan, itu bisa menyebar gitu nggak sih di udara. Dan apalagi kalau pabriknya itu nggak bertanggung jawab kan. Itu mas ambil untungnya aja. Apalagi kalau tingkat konsumen tingginya pas di puncaknya gitu kan, pasti mereka beroperasi setiap hari 24 jam per 7 hari betul. Ya benar itu Rek. Ya udah Rek, abis ini kalian ada kegiatan apa? Ada kelas. Ada acara sih. Sebenarnya seru Rek topik kita, tapi ya gimana soalnya masih ada juga nggak memungkinkan kita untuk lanjut. Tapi kita apa sih guys? Proyek gas dari dari siapa nih? Kita ada proyek untuk tugas tentang pencemaran dampak gas, pencemaran gas gitu Rek, pencemaran gas terhadap lingkungan. Jadi kayak gitu. Nanti kalau misalkan kita ada topik lagi ya kapan-kapan kita buat kayak gini lagi. Boleh. Siap, kita agendakan nih. Iya siap. Jadi bisa buat ide buat PKM juga. Apalagi kita kan calon kimiawan. Enggak sih, kita calon tenaga pendidik. Nah kita juga harus mengajarkan ini enggak sih sama anak. Tapi kan kita mendidik calon kimiawan kan. Iya benar. Jadi kita harus lebih tahu. Ya udah nanti kapan-kapan lagi ya. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Ya. Jadi Rek, kita semua bisa berkontribusi dalam mengurangi pencemaran udara dengan yang pertama, meningkatkan rasa cinta kita terhadap alam, yaitu dengan menanam tanaman agar mengurangi polusi. Dan yang kedua, dengan cara mendaur ulang dan mengurangi pembakaran segala jenis sampah. Lalu yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar dan menggantinya menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda motor listrik. Dan yang terakhir yaitu jangan sering-sering merokok ya Rek, karena gasnya dapat berkontribusi dalam pemanasan global. Sayangi lingkungan dan diri kalian. See you kapan-kapan lagi.